Selama ratusan tahun, dunia dikendalikan bukan hanya oleh pemimpin yang tampak di layar televisi atau berita utama. Di balik tirai kekuasaan, tersembunyi nama-nama keluarga yang jarang disebut, namun dipercaya mengatur jalannya sejarah. Mereka bukan sekedar kaya, tetapi punya pengaruh lintas generasi, dari perang dunia, runtuhnya ekonomi, hingga arah masa depan umat manusia. Inilah kisah tentang 13 garis keturunan Illuminati, kelompok yang diyakini sebagai arsitek kekuasaan global paling misterius sepanjang zaman. Nama Jacob Astor sering muncul dalam teori konspirasi sebagai salah satu figur kunci Illuminati. Bukan hanya karena kekayaannya yang luar biasa, tapi karena kematian tragisnya di kapal Titanic. Astor adalah salah satu orang terkaya di Amerika pada zamannya, dan kekayaannya diyakini tidak hanya berasal dari perdagangan bulu dan properti, tetapi juga dari jaringan perbankan rahasia yang kabarnya terhubung dengan agenda Illuminati. Yang membuat namanya semakin mencurigakan adalah waktu dan cara kematiannya. Dia meninggal pada tahun 1912 dalam tragedi tenggelamnya Titanic. Beberapa peneliti konspirasi percaya bahwa ia sengaja disingkirkan karena menentang rencana pembentukan Federal Reserve, yaitu sebuah bank sentral swasta yang disebut-sebut sebagai alat kontrol Illuminati terhadap keuangan dunia. Kebetulan atau tidak, Jacob Astor dikenal dekat dengan Nikola Tesla dan memberikan pendanaan untuk beberapa proyek Tesla yang revolusioner, termasuk teknologi energi bebas atau free energy yang dianggap mengancam sistem ekonomi global pada saat itu. Astor bukan hanya korban Titanic, tapi disebut-sebut sebagai salah satu penghalang besar bagi agenda tatanan dunia yang baru. Keluarga Astor sendiri tetap eksis setelah kematiannya dan masih memiliki pengaruh dalam politik dan ekonomi barat meskipun tidak sepopuler Rockefeller atau Rothschild. Mungkin banyak yang tidak menyangka bahwa nama Bundy, yang lebih dikenal sebagai nama pembunuh berantai yaitu Ted Bundy, sebenarnya memiliki keterikatan yang jauh lebih kelam dalam jaringan kekuasaan. Keluarga Bundy termasuk salah satu keluarga Amerika yang tercatat dalam dokumen Fritz Springmeier sebagai bagian dari 13 Bloodlines Illuminati. Koneksi mereka tidak main-main. Salah satu anggota terpenting keluarga ini adalah McGeorge Bundy, seorang penasihat keamanan nasional di era Kennedy dan Johnson. Dia punya peran besar dalam kebijakan Perang Vietnam, serta keterlibatannya dalam berbagai proyek rahasia, termasuk yang terkait dengan CIA. McGeorge dan saudaranya William Putnam Bundy diketahui juga terlibat dalam proyek-proyek seperti MK Ultra, yaitu eksperimen kendali pikiran yang dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat secara rahasia. Lebih dalam lagi, keluarga ini memiliki ikatan yang kuat dengan Universitas Yale, khususnya kelompok rahasia Skull and Bones, yang sering disebut sebagai inkubator atau calon pemimpin dunia dalam skema Illuminati. Meskipun tidak terlalu dikenal di kalangan publik, peran keluarga Bundy dalam pembentukan kebijakan global sangat besar dan senyap, menjadikannya salah satu garis keturunan Illuminati yang paling berbahaya karena tersembunyi di balik wajah akademis dan pemerintahan. Dibandingkan nama-nama besar lain seperti Rothschild atau Rockefeller, nama Collins terdengar asing di telinga banyak orang. Namun, justru karena tidak dikenal publik, keluarga ini sering disebut sebagai salah satu aktor utama di balik layar. Dalam peta Illuminati, Collins adalah keluarga yang disebut paling dekat dengan dunia okultisme dan ritual-ritual pemanggilan entitas goib. Beberapa klaim menyebut bahwa sejak abad ke-18, keluarga Collins telah menjalankan praktik-praktik sihir yang diwariskan secara turun-menurun. Mereka dikaitkan dengan kelompok-kelompok rahasia seperti The Order of the Golden Dawn dan The Hermetic Brotherhood, serta disebut terlibat dalam ritual pengorbanan yang dilakukan untuk memelihara kekuasaan spiritual dan material. Keluarga ini memiliki banyak anggota yang berada dalam jaringan Freemason tingkat tinggi, serta terlibat dalam pembentukan berbagai aliran esoterik di Amerika dan Eropa.
Menurut peneliti seperti Springmeier, keluarga Collins punya peran penting dalam bagian spiritual dari Illuminati, atau mereka yang menjaga tradisi gelap dan menghubungkan manusia dengan kekuatan supernatural yang melayani tujuan tatanan dunia baru. Meskipun bukti empirisnya sulit ditemukan, kisah keluarga Collins terus hidup dalam narasi-narasi tentang elit global yang menjalankan ritual rahasia demi mempertahankan dominasi atas umat manusia. Keluarga DuPont adalah simbol aristokrasi industri Amerika. Mereka membangun kerajaan bisnis dari industri mesiu dan senjata, menjadi salah satu penyedia terbesar untuk militer Amerika Serikat sejak abad ke-19. Namun di balik itu semua, DuPont juga dikenal sebagai keluarga yang erat dengan jaringan rahasia dan Illuminati. Selain mendominasi industri kimia dan senjata, keluarga ini terlibat dalam berbagai lembaga pemikir atau think tank dan yayasan-yayasan global yang sering dituduh sebagai kedok pengaruh Illuminati di bidang ilmiah dan akademik. Salah satu hal yang mencurigakan adalah bahwa keluarga DuPont termasuk pelopor dalam proyek-proyek rekayasa genetika dan eksperimen biologis. Mereka bahkan sempat terlibat dalam skandal yang melibatkan pembuangan limbah kimia berbahaya yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia secara masif. Sesuatu yang oleh banyak peneliti teori konspirasi disebut sebagai bagian dari rencana penyaringan populasi dunia atau depopulation. Dalam urusan keluarga, DuPont juga dikenal sangat tertutup dan menjaga silsilah darah dengan cara pernikahan antar keluarga, sebuah pola yang umum ditemui dalam keluarga-keluarga Illuminati lainnya. Bahkan, beberapa anggota keluarga ini diduga melakukan pelecehan dan kejahatan dalam lingkaran tertutup, namun berhasil disembunyikan dari sorotan media karena kekuatan politik dan ekonominya yang sangat besar. Dari semua nama dalam daftar 13 keluarga Illuminati, keluarga Freeman mungkin paling jarang terdengar. Tapi justru karena misterius itulah, keluarga ini menarik perhatian banyak peneliti teori konspirasi. Tidak banyak catatan publik tentang kekayaan mereka, tapi nama Freeman selalu muncul dalam daftar Bloodlines Illuminati yang ditulis oleh Fritz Springmeier, yaitu penulis yang dianggap paling komprehensif membahas jaringan keluarga rahasia ini. Dalam catatannya, Freeman disebut sebagai keluarga penghubung atau mediator antara kekuatan yang tampak dan kekuatan yang tersembunyi. Mereka tidak selalu terlihat memimpin dari depan, tapi punya kendali atas proses-proses penting di balik layar. Beberapa tokoh Freeman diketahui aktif di sektor hukum, pendidikan, dan pengembangan kebijakan publik, bidang yang sangat penting untuk membentuk opini masyarakat dan arah bangsa. Ada juga spekulasi bahwa nama Freeman sendiri bukan murni nama keluarga, melainkan semacam identitas simbolik bagi anggota yang sudah melewati tahapan inisiasi Illuminati tertentu. Dengan kata lain, Freeman bisa jadi bukan satu garis darah, melainkan identitas elit tertentu yang bebas bergerak antar keluarga utama. Konsep ini memperkuat narasi bahwa Freeman adalah roh atau arsitek dari kebijakan global, yaitu mereka yang tidak dikenali, tapi mengarahkan kemana arah dunia akan dibawa. Banyak orang yang menganggap keluarga Kennedy sebagai simbol kebangsaan dan demokrasi Amerika. Namun dalam dunia konspirasi, keluarga ini adalah teka-teki yang tidak pernah benar-benar terpecahkan. John F. Kennedy, Presiden Amerika yang paling karismatik, justru menjadi sosok sentral dalam teori tentang pengkhianatan terhadap Illuminati. Dalam salah satu pidatonya, JFK pernah mengecam konspirasi global yang bekerja dalam kerahasiaan dan menyusup ke setiap lembaga pemerintahan. Tak lama setelah itu, dia dibunuh secara brutal dan hingga kini, kasus pembunuhannya masih menyisakan banyak misteri. Dalam konteks Illuminati, kematian JFK sering dianggap sebagai hukuman karena dia mencoba membongkar rencana tatanan dunia yang baru dan ingin mengembalikan kendali pencetakan uang dari Federal Reserve ke pemerintah Amerika Serikat. Beberapa teori bahkan menyebut bahwa JFK
ingin menarik Amerika Serikat keluar dari Vietnam, menghentikan dominasi industri militer, dan memperkenalkan sistem keuangan alternatif. Semua ini jelas bertentangan dengan agenda elit global. Pasca kematian JFK, keluarga Kennedy seolah terus dihantui tragedi demi tragedi. Banyak yang menyebut ini sebagai kutukan Kennedy. Namun dari kacamata Illuminati, bisa jadi ini adalah bentuk peringatan keras bagi siapapun yang mencoba melawan sistem ini. Keluarga ini awalnya dipercaya bagian dari sistem, namun kemudian dianggap membelot. Itulah sebabnya, banyak yang menganggap Kennedy sebagai satu-satunya keluarga Illuminati yang dihancurkan dari dalam. Jika Illuminati adalah proyek global, maka mereka tentu membutuhkan representasi dari dunia timur. Disinilah nama keluarga Lee muncul sebagai salah satu 13 Bloodlines Illuminati. Lee adalah nama keluarga yang sangat umum di Tiongkok. Namun yang dimaksud di sini bukan sembarang keluarga Lee. Menurut berbagai sumber, keluarga Lee yang dimaksud adalah dinasti bisnis politik yang menguasai banyak sektor vital di Asia, terutama di Hong Kong, Singapura, dan Tiongkok daratan. Salah satu tokohnya yang paling dikenal adalah Li Ka-shing, yaitu miliarder Hong Kong yang pernah menjadi orang terkaya di Asia. Dia memiliki pengaruh besar dalam perbankan, pelabuhan, real estate, hingga infrastruktur digital di Asia. Beberapa peneliti menyebut bahwa keluarga Lee memiliki kedekatan dengan Partai Komunis Tiongkok, Triad atau Mafia Tiongkok, dan jaringan bisnis global yang tidak transparan. Keluarga ini dipercaya menjadi penjembatan antara Illuminati Barat dan struktur kekuasaan Asia. Mereka tidak hanya memainkan peran ekonomi, tetapi juga ideologis, dengan menanamkan konsep kontrol, pengawasan, dan sistem tertutup dalam budaya timur. Beberapa simbol Tiongkok kuno yang dipakai oleh keluarga Lee juga disebut punya kemiripan dengan simbol-simbol Illuminati seperti naga bermata satu dan arsitektur Feng Shui yang dipercaya menyimpan makna metafisik tertentu. Kekuatan keluarga Lee seolah menjadi bukti bahwa Illuminati bukan sekedar kekuatan Eropa, tapi jaringan global yang menyusup hingga ke jantung Asia. Nama Onassis seringkali dikaitkan dengan kemewahan, kapal pesiar, dan gaya hidup jet set. Tapi di balik itu semua, keluarga Onassis menyimpan sisi gelap yang jarang dibahas. Aristoteles Onassis, kepala keluarga ini, adalah pengusaha pelayaran Yunani yang membangun kerajaan bisnis raksasa hanya dalam waktu yang singkat. Dia dikenal punya hubungan dekat dengan elit dunia, termasuk tokoh-tokoh politik, bangsawan, dan pemilik media. Yang paling kontroversial tentu saja pernikahannya dengan Jacqueline Kennedy, yaitu janda dari Presiden John F. Kennedy. Banyak yang percaya bahwa pernikahan ini bukan semata urusan cinta, tapi strategi penyatuan dua keluarga kuat yang punya pengaruh besar di Amerika dan Eropa. Aristoteles Onassis disebut sebagai salah satu tokoh yang diduga ikut mencuci uang untuk operasi-operasi gelap Illuminati, terutama yang berkaitan dengan perdagangan minyak, senjata, dan narkoba. Dia juga dikaitkan dengan proyek-proyek rahasia yang dijalankan oleh CIA di kawasan Mediterania. Lebih menarik lagi, Onassis sempat disebut sebagai donatur bayangan untuk beberapa lembaga keuangan internasional yang tidak diketahui sumber dananya secara jelas. Kematian mendadak anaknya, yaitu Alexander Onassis, juga memunculkan spekulasi bahwa keluarga ini sedang dihukum atau disingkirkan dari struktur Illuminati setelah melakukan kesalahan tertentu. Hari ini, nama Onassis mungkin tidak sepopuler dahulu, tapi warisannya, baik berupa kekayaan maupun jaringan kekuasaan, masih terasa dampaknya di banyak bagian dunia. Nama Rockefeller sudah lama menjadi simbol kekuasaan yang luar biasa di balik ekonomi dunia. John D. Rockefeller, pendiri Standard Oil, dikenal sebagai miliarder pertama Amerika dan pionir kapitalisme modern. Namun dalam banyak teori konspirasi, kekayaannya hanyalah permukaan dari kekuatan sesungguhnya, yaitu perannya dalam membentuk struktur tatanan dunia yang baru.
Rockefeller tidak hanya menguasai bisnis minyak, tetapi juga membangun fondasi-fondasi penting seperti Chase Bank yang sekarang berubah nama menjadi JP Morgan Chase. Kemudian Universitas Chicago dan lembaga think tank seperti Council of Foreign Relations atau CFR. Lembaga-lembaga ini menjadi instrumen utama dalam menyebarkan pengaruh ideologi Illuminati, khususnya dalam hal ekonomi, pendidikan, dan kebijakan luar negeri. Keluarga Rockefeller juga dikenal sebagai pendukung utama pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan menyumbangkan lahan untuk markas besar PBB di New York. Dalam sistem Illuminati, mereka disebut sebagai arsitek lembaga global, yaitu pembuat sistem yang mengontrol dunia lewat hukum internasional, kesehatan, dan pendidikan. Banyak yang percaya bahwa Rockefeller memainkan peran sentral dalam agenda depopulasi dunia melalui lembaga-lembaga kesehatan seperti WHO dan Bill and Melinda Gates Foundation yang memiliki akar hubungan dengan Rockefeller Foundation. Meskipun generasi awal seperti John D. dan David Rockefeller telah tiada, pengaruh keluarga ini tetap hidup dalam jaringan bisnis, politik, dan lembaga amal yang terlihat baik di permukaan, namun dianggap menyimpan agenda terselubung. Jika Rockefeller adalah simbol kekuatan Amerika, maka Rothschild adalah representasi utama kekuatan Eropa dalam struktur Illuminati. Keluarga ini berasal dari Frankfurt, Jerman, dan mulai membangun jaringan perbankan internasional sejak akhir abad ke-18. Mayer Amschel Rothschild adalah tokoh kunci yang berhasil menempatkan kelima putranya di kota-kota besar seperti London, Paris, Wina, Napoli, dan Frankfurt, menjadikan Rothschild sebagai bankir bagi kerajaan-kerajaan Eropa. Kekuatan mereka tidak hanya berasal dari jumlah kekayaan, tapi dari kemampuan mengendalikan utang negara. Rothschild dikenal sebagai pendana utama dalam banyak perang, termasuk Perang Napoleon dan bahkan Perang Dunia. Dalam dunia konspirasi, mereka sering dianggap sebagai penguasa sejati dunia karena memiliki kontrol atas hampir seluruh sistem keuangan global, termasuk bank sentral di berbagai negara. Mereka juga dituduh sebagai dalang di balik pembentukan Federal Reserve di Amerika, meski secara resmi tidak tercatat sebagai pemiliknya. Selain sektor keuangan, keluarga Rothschild terlibat dalam pengaruh budaya dan media. Mereka memiliki saham di perusahaan tambang, energi, hingga surat kabar besar di Eropa. Lambang keluarga Rothschild yang terdiri dari 5 panah sering diartikan sebagai simbol dominasi 5 wilayah kekuasaan keuangan global. Dalam banyak teori Illuminati, Rothschild bukan sekedar keluarga, tapi simbol dari elit Yahudi internasional yang dianggap mengendalikan tatanan global, yaitu tuduhan yang seringkali mencampur adukan fakta sejarah dan sentimen antisemitisme. Namun satu hal yang pasti, kekuatan mereka tersebar luas dan beroperasi dalam bayang-bayang kekuasaan dunia. Nama Russell mungkin lebih asing dibandingkan dengan 2 nama sebelumnya, tapi perannya dalam struktur Illuminati justru sangat strategis. William Huntington Russell adalah pendiri Skull and Bones, sebuah organisasi rahasia yang berbasis di Universitas Yale, Amerika Serikat. Organisasi ini menjadi tempat perekrutan elit-elit muda yang kelak menduduki posisi penting dalam pemerintahan, militer, dan dunia bisnis. Skull and Bones sering disebut sebagai miniatur Illuminati versi kampusnya, yaitu tempat para calon pemimpin diuji kesetiaan dan ideologinya sejak dini. Banyak tokoh penting Amerika seperti George H.W. Bush, George Walker Bush, dan John Kerry adalah alumni dari kelompok ini. Russell sendiri memiliki darah keturunan dari keluarga aristokrat Inggris yang punya koneksi dengan Freemasonry dan lembaga pemikir di Eropa. Yang menarik, Skull and Bones memiliki ritual-ritual inisiasi yang aneh, simbol tengkorak, serta struktur keanggotaan yang sangat tertutup. Beberapa laporan menyebut bahwa anggota organisasi ini harus bersumpah setia pada Orde Baru dan melepaskan loyalitas pada negara atau agama.
Russell juga memiliki peran besar dalam penyebaran ide-ide iluministik melalui sistem pendidikan dan jaringan sosial akademis. Beberapa pihak bahkan menyebut bahwa keluarga Russell berperan dalam menyusun doktrin psikologis yang diterapkan dalam pendidikan, propaganda media, dan bahkan desain kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dalam narasi Illuminati, keluarga ini bukan operator keuangan seperti Rothschild atau pengendali institusi seperti Rockefeller, melainkan pencipta sistem pemikiran yang mencetak manusia-manusia baru sesuai cetakan elit global. Keluarga Reynolds lebih dikenal di dunia sebagai raksasa industri tembakau, pemilik merek-merek besar seperti Camel dan Winston. Namun di balik keberhasilannya dalam bisnis nikotin, nama Reynolds sering muncul dalam daftar keluarga elit yang dianggap punya koneksi langsung dengan jaringan Illuminati. Salah satu tuduhan paling serius terhadap keluarga ini adalah peran mereka dalam kampanye manipulatif terhadap kesehatan publik. Dalam dekade-dekade sebelumnya, perusahaan-perusahaan milik Reynolds diketahui secara sistematis menyembunyikan data tentang bahaya rokok, memanipulasi hasil penelitian, dan menyuap pejabat untuk menunda regulasi. Tapi lebih dari sekedar skandal industri, hal ini sering dianggap sebagai bagian dari agenda yang lebih besar, yaitu melemahkan populasi secara perlahan, sambil tetap mempertahankan aliran keuntungan menuju keluarga elit. Selain industri tembakau, keluarga Reynolds juga memiliki jejak dalam perbankan, media, dan lembaga filantropi. Disinilah perannya dalam jaringan Illuminati mulai terlihat. Lembaga-lembaga sosial milik Reynolds banyak memberikan dana ke universitas dan penelitian yang secara sekilas tampak mulia. Namun dalam dunia teori konspirasi, ini adalah cara untuk menyebarkan agenda ideologis tersembunyi, seperti penerimaan sistem nilai global, relativisme moral, dan teknologi kontrol sosial. Mereka juga diketahui memiliki koneksi ke perusahaan-perusahaan pertahanan dan data mining yang dikaitkan dengan pengumpulan informasi global. Berbeda dengan Rothschild atau Rockefeller yang bergerak di sektor makro seperti keuangan dan energi dunia, Reynolds adalah contoh keluarga halus yang mempengaruhi budaya populer dengan gaya hidup manusia secara diam-diam melalui produk dan pesan yang dikonsumsi setiap hari. Di antara seluruh garis keturunan Illuminati, nama Van Duyn mungkin adalah yang paling misterius dan paling sedikit diketahui publik. Keluarga ini berasal dari Eropa, diduga berasal dari Belanda atau Belgia, dan disebut sebagai penjaga tradisi lama dalam lingkaran tertinggi Illuminati. Banyak peneliti konspirasi percaya bahwa Van Duyn adalah pewaris pengetahuan rahasia dari zaman kuno, termasuk ritual pagan, simbol-simbol Kabalah, dan ilmu okultisme dari zaman Babilonia dan Mesir kuno. Berbeda dari keluarga-keluarga lain yang lebih menonjol di dunia bisnis dan politik, Van Duyn lebih berperan sebagai penjaga jalur spiritual dan okultik Illuminati. Beberapa dokumen menyebut bahwa anggota keluarga Van Duyn aktif dalam organisasi tertutup seperti Ordo Rosicrucian, Illumines of Avignon, dan bahkan cabang-cabang Freemasonry kuno yang tidak dikenal publik. Mereka juga diduga memimpin ritual-ritual tertutup yang dilakukan oleh para pemimpin dunia dalam pertemuan tahunan seperti Bohemian Grove. Salah satu aspek paling menyeramkan dari keluarga ini adalah peran mereka dalam kontrol spiritual. Bukan hanya sekedar doktrin, tetapi praktik langsung seperti hipnosis massal, simbolisme tersembunyi dalam budaya pop, hingga dugaan pemanggilan entitas non-manusia atau disebut sebagai makhluk interdimensional untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh. Karena keberadaannya sangat rahasia, tidak banyak nama individu yang bisa dilacak secara publik. Namun pengaruh Van Duyn diyakini menyusup ke dalam banyak kelompok pemujaan, sekte modern, bahkan agama-agama baru yang muncul di Eropa dan Amerika sejak akhir abad ke-19. Jika dilihat secara sekilas, ke-13 keluarga ini tampak berbeda-beda. Ada yang berakar di perbankan, ada yang di industri, politik, atau bahkan spiritual, tapi justru itulah kekuatan mereka.
Dalam narasi Illuminati, struktur kekuasaan tidak dibangun secara lurus dan terlihat, melainkan melalui jaring laba-laba yang menyebar ke segala arah. Keluarga Rothschild dan Rockefeller mengontrol keuangan dan sumber daya. Kennedy dan Bundy berada di jantung politik. Reynolds dan DuPont menguasai sektor industri dan pengaruh publik. Collins dan Van Duyn menjaga sisi spiritual dan okultisme, sementara keluarga Lee dan Onassis menjadi penghubung antara dunia timur dan jaringan internasional. Jaringan ini tidak selalu terlihat bekerja dalam satu forum formal, namun banyak yang percaya bahwa komunikasi antara keluarga ini berlangsung melalui kelompok-kelompok tertutup seperti Bilderberg Group, Trilateral Commission, dan Bohemian Grove. Di sanalah keputusan-keputusan besar yang mengatur arah dunia didiskusikan, jauh dari sorotan media dan di luar kendali demokrasi. Yang mengerikan, sebagian besar agenda yang dijalankan terlihat seperti kebijakan biasa. Kampanye kesehatan global, pendidikan modern, digitalisasi data, transisi energi, dan sebagainya. Tapi di balik itu, terselip upaya untuk menciptakan masyarakat dunia yang homogen, mudah dikendalikan, dan sepenuhnya tergantung pada sistem buatan elit. Tidak semua teori konspirasi tentang mereka bisa dibuktikan, tapi satu hal yang tidak bisa diabaikan, yaitu kekuatan keluarga-keluarga ini benar-benar nyata. Mereka ada di puncak piramida kekuasaan dunia, dan entah mereka saling bekerja sama atau hanya kebetulan berdiri di atas panggung yang sama, mereka telah menciptakan dunia seperti yang kita lihat hari ini. Dunia yang diatur bukan oleh rakyat, tapi oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.